Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan bukan Ustadz Abdul Somad, tetapi Pak Abdul Somad, guru sejarah. Kali ini kita akan belajar sejarah mengenai runtuhnya Vietnam Selatan. Ya, ini bukan foto Bapak saat tua nanti, tapi ini adalah seorang tokoh yang nanti kita akan kenal jika kalian mengikuti pembelajaran ini. Kompetensi, tujuan, dan materi pembelajaran. Untuk kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi sejarah kontemporer dunia antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, USSR atau Uni Soviet, Jerman Timur, Yugoslavia, dan Cekoslowakia. Ini adalah video pertama tentang sejarah kontemporer dunia, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan. Untuk tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran pertama ini, kalian diharapkan mampu mengevaluasi sejarah kontemporer runtuhnya Vietnam Selatan. Kemudian materi pembelajarannya, yang pertama awal berdirinya Vietnam Selatan, yang kedua Perang Indochina atau Perang Vietnam, yang ketiga runtuhnya Vietnam Selatan. Kamu juga bisa belajar melalui modul sejarah kelas 12 atau dari sumber belajar lainnya, seperti misalnya dari internet. Baik, kita mulai mempelajari materi pertama, yaitu awal berdirinya Vietnam Selatan. Kita mulai dari info tentang militer Amerika Serikat. Loh, kok bisa ke sini? Ya, memang ini ada hubungannya. Ya, Amerika Serikat saat ini menempati peringkat pertama dalam daftar negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Mereka punya 11 kapal induk, 68 unit kapal selam, 92 kapal perusak, 904 helikopter tempur, 1.340 unit artileri derek, 1.365 unit proyektor roket, 1.500 unit artileri swagrak, 1.956 pesawat tempur, 6.100 unit tank, 40.000 unit kendaraan lapis baja, dan 2.245.500 personel militer. Luar biasa. Ya. Bapak kutip dari globalfirepower.com. Nah, tahukah kalian bahwa begitu hebatnya militer Amerika Serikat saat ini, sehingga mereka menjadikan sebagai negara yang superpower? Ternyata pada masa lalu, pada tahun 1975, Amerika Serikat pernah kalah perang di Vietnam. Ini beberapa buku sejarah yang mengkaji mengenai kekalahan Amerika Serikat di perang Vietnam, Losing Vietnam. Ada lagi Americans Lost War Vietnam, dan Vietnam The Last War the US Lost. Ya, ini beberapa buku sejarah yang membahas mengenai kekalahan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Baik, bagaimana sih berdirinya Vietnam Selatan ini? Lah, kalau ada Vietnam Selatan berarti ada Vietnam Utara dong, seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Ya, betul. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan bangsa Korea yang terbagi dua, antara Korea Utara dan Korea Selatan. Berdirinya Vietnam Selatan ini bermula dari tanggal 2 September 1945, ya, di mana Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua. Ya. Waktu itu tokoh paling berpengaruh, founding father-nya Vietnam, ya mungkin seperti di Indonesia Soekarno lah, ya. Kalau di Vietnam namanya Ho Chi Minh, mendeklarasikan Republik Demokratik Vietnam yang berhaluan komunis dengan Hanoi sebagai ibu kotanya. Ya, ini ada di sebelah utara, sehingga dikenal sebagai Vietnam Utara. Ya,
Jadi tanggal 2 September 1945 Vietnam sudah menyatakan kemerdekaannya, ya, sama seperti Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada bulan Juli 1949 ini ada negara Prancis, ya, yang mereka ini adalah penjajah, ya, yang menguasai bangsa Vietnam pada abad 19 dan mereka menyingkir di Vietnam setelah masuknya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, ketika Jepangnya kalah, Prancis kemudian mendukung Kaisar Bao, ya, ini keturunan terakhir dari raja-raja Vietnam, dan mendirikan negara Vietnam dengan kota Saigon sebagai ibu kotanya. Karena kota Saigon ini berada di sebelah selatan Vietnam, maka dikenal dengan Vietnam Selatan. Disinilah berdirinya Vietnam Selatan, ya, bawah dukungan dari Prancis. Kemudian tanggal 31 Januari 1950 Vietnam Utara yang diproklamasikan oleh Ho Chi Minh itu kemudian mendapat pengakuan kedaulatan dari Republik Rakyat Tiongkok yang secara geografis berada di perbatasan sebelah utara, dan juga Uni Soviet yang menjadi negara komunis. Keduanya pun memulai memasok bantuan ekonomi dan militer. Tidak mau kalah, pada tanggal 7 Februari 1950 Vietnam Selatan mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan sekutu dari Prancis. Jadi bisa terlihat bahwa Vietnam Utara didukung oleh negara-negara komunis atau Blok Timur, kemudian Vietnam Selatan didukung oleh negara-negara Barat, ya, atau Blok Barat. Baik, selanjutnya bagaimana dengan Perang Indochina dan Perang Vietnam? Maka karena ada dua kekuatan ini, terjadilah perang saudara, ya, antara pihak yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Nah, tadi gambar yang tadi itu bukan Pak Somad sudah tua, ya, tetapi dia adalah Ho Chi Minh, ya, orang komunis tetapi jenggotnya tebal juga, ya. Jadi Ho Chi Minh ini tokoh revolusi negara Vietnam yang menjadi perdana menteri dan presiden, ya, Vietnam Utara dari 1954 sampai 1969. Melawan, ya, Bao Dai tadi. Nah, ini orangnya. Jadi Bao Dai ini adalah pemimpin terakhir dari dinasti Nguyen, ya, yang menjadi kaisar di bawah perlindungan Prancis. Bagaimana Perang Indochina itu terjadi? Perang Indochina adalah pertempuran yang terjadi pada 19 Desember 1946 hingga 1 Agustus 1954 antara Vietnam Selatan tadi yang dibantu Prancis melawan Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh. Bisa dilihat di peta ini yang berwarna pink, ini adalah wilayah Vietnam Utara, ya, dengan ibu kotanya Hanoi. Kemudian yang berwarna ungu adalah Vietnam Selatan dengan ibu kotanya Saigon. Perang Indochina berakhir setelah perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954 yang berisikan pemisahan Vietnam menjadi dua zona ini. Ya, di dalam perjanjian ini diharapkan mereka bisa bersatu, tetapi ternyata tidak bisa dilakukan. Ya. Nah, selanjutnya terjadi Perang Indochina yang kedua, atau kita kenal sebagai Perang Vietnam, yang lebih terkenal namanya Perang Vietnam. Ya, pada 1957 sampai 1975, berapa tahun? 18 tahun, ya, yang melibatkan Amerika Serikat. Bagaimana selanjutnya? Nah, kita lihat nih perjalanan sejarahnya nih, ya, berliku-liku juga jalannya, ya. Maret 1959, Ho Chi Minh mendeklarasikan perang rakyat untuk menyatukan seluruh Vietnam di bawah kepemimpinannya. Karena memang dari awal dia menginginkan Vietnam berada di satu negara karena mereka adalah sebuah bangsa, ya. Hanya saja memang persoalannya bahwa Ho Chi Minh ini mempunyai haluan komunis. Kemudian karena ada doktrin Truman, ya, doktrin Truman ini menyatakan bahwa Amerika Serikat harus terlibat langsung mencegah penyebaran komunisme di seluruh dunia, sehingga mereka harus mengintervensi
ya, negara-negara yang berpotensi untuk menjadi negara komunis, karena komunisme ini akan menyebarkan pengaruhnya ke negara-negara di sekitarnya. Amerika Serikat kemudian mengintervensi Vietnam dengan mengirimkan pasukan secara bertahap, ya, sejak 1961 di bawah kepemimpinan John F. Kennedy, ya, hingga 1965, dan diberitakan bahwa jumlahnya lebih dari 300.000 orang, bahkan ada yang mengatakan 500.000 orang atau setengah juta orang tentara Amerika dikirim ke Vietnam, ya, yang kebanyakan adalah anak-anak muda, ya, yang terkena wajib militer, usianya minimal 18 tahun. Dan ini menimbulkan protes juga di internal bangsa Amerika Serikat sendiri, ya, sehingga menimbulkan banyak protes. 27 Januari 1973, nah, akhirnya kedua belah pihak mengadakan perundingan, ya, perjanjian damai di Paris, ya, untuk mengakhiri perang Vietnam ini, ya, terutama keterlibatan militer langsung Amerika Serikat, ya. Nah, ternyata ini menjadi satu strategi yang sangat luar biasa, ya. Ini Amerika ini kena prank juga, ya. Jadi setelah perjanjian ini justru tentara Vietnam Utara atau biasa disebut dengan Vietcong ternyata malah semakin berani, ya, menguasai wilayah Vietnam dan menyerang Vietnam Selatan karena sudah tidak ada lagi tentara Amerika Serikat di sana, ya. 18 April 1975, Vietnam Utara mengancam Saigon, ya. Masyarakat Vietnam Selatan yang mendukung Barat tadi mulai panik dan mulai eksodus, ya. Mereka beramai-ramai, ya, melarikan diri dari Saigon, dan mereka ada yang kemudian pergi hijrah bermigrasi ke negara Amerika Serikat, ya. Mereka difasilitasi menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirim dari Amerika Serikat. Kabarkan ada 7.000 orang yang bermigrasi ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara, sehingga sekarang banyak juga dijumpai keturunan Vietnam di sana, ya. Kemudian puncaknya adalah 30 April 1975, Vietnam Selatan menyerah tanpa syarat kepada Vietnam Utara, ya. Dan ini menandai berakhirnya perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Dan akhirnya puncaknya 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan secara resmi dipersatukan sebagai Republik Sosial Vietnam dan bertahan sampai hari ini. Demikianlah runtuhnya Vietnam Selatan. Kita bisa lihat bagaimana situasi perang Vietnam, ya. Kamu lihat di situ ada tentara dengan penduduk yang panik, ya, yang menderita, di mana orang tua mencari anaknya, kemudian anak-anak itu mencari orang tuanya dengan segala kepedihan dan kengerian, ya. Inilah perang yang memakan banyak korban jiwa, ya. Bagaimana akhir kisahnya? Di sini ada foto yang sangat ikonik dalam sejarah perang Vietnam, ya. Ada helikopter yang diserbu oleh orang-orang yang akan naik, ya, untuk meninggalkan Saigon. Ini adalah hari terakhir di mana pasukan Amerika Serikat harus pergi dari Saigon, dan beberapa warga Saigon berusaha untuk meninggalkan kota itu, menyelamatkan diri, karena beberapa saat kemudian datang pasukan Vietcong atau pasukan dari Vietnam Utara. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 April 1975
ya, pasukan Amerika terakhir meninggalkan Vietnam dan menaklukkan Saigon, dan pemimpin Vietnam Selatan Duong Van Minh kemudian menyiarkan pesan penyerahan tanpa syarat, sehingga perang Vietnam dan Vietnam Selatan dengan demikian secara resmi runtuh atau berakhir. Nah, ini adalah data-data mengenai perang Vietnam. Tidak tanggung-tanggung 58.000 tentara Amerika Serikat tewas dalam perang ini. 250.000 tentara Vietnam Selatan juga tewas. 1.100.000 tentara Vietnam Utara tewas. Dan ini yang paling menyedihkan, justru yang lebih banyak yang menjadi korban adalah warga sipil, terbunuh 2 juta orang. Dan tentu saja ini menimbulkan kesedihan. Nah, ada pertanyaan menarik. Mengapa sih tentara Viet Cong bisa mengalahkan US Army? Mengapa tentara Vietnam Utara bisa mengalahkan tentara Amerika Serikat yang begitu superpower, bahkan menjadi penentu Perang Dunia Kedua? Paling tidak, yang pertama analisisnya, taktik militer tentara Amerika itu lebih banyak menggunakan serangan udara, ya. Ini menjatuhkan bom, disebutnya bom napalm, ya, dan dianggap brutal bagi rakyat ini, ya, karena banyak mengorbankan warga sipil tak berdosa. Akibatnya pasukan Amerika Serikat ini jadi tidak populer, ya, di mata masyarakat, sehingga masyarakat Vietnam ini lebih mendukung pasukan dari Vietnam Utara atau Viet Cong. Yang kedua, kemampuan berperang Viet Cong ini sangat efektif, ya, meskipun mereka itu persenjataannya jauh, ya, daripada yang dimiliki Amerika Serikat. Mereka tidak punya pesawat, tidak punya tank, artileri gitu, tapi mereka ini menguasai medan pertempuran, ya. Mereka menggunakan strategi perang gerilya, sama seperti saat mereka melawan Jepang dan Prancis, ya, di Perang Dunia Kedua, ya. Saya kira sama juga seperti di Indonesia, ya, perang gerilya. Mereka sangat akrab dengan medan dan iklim yang ada di sana. Dan juga yang perlu diperhitungkan adalah adanya dukungan dari aliansi negara-negara komunis, ya. Tentu saja yang paling besar adalah Uni Soviet dan Cina. 2 negara ini yang memasok uang dan senjata mereka. Inilah kira-kira analisis mengapa tentara Vietnam bisa mengalahkan tentara Amerika Serikat, dan itu menjadi satu fakta sejarah. Baik, ini adalah patung dari Ho Chi Minh, ya, dan kota Saigon yang menjadi ibu kota Vietnam Selatan tadi kemudian diubah namanya menjadi Ho Chi Minh City, ya, sesuai dengan nama pendiri negara Vietnam. Oke, selamat berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.